Halo sobat semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan Mendeley Desktop. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa Mendeley Desktop ini sudah tidak ada lagi eh, file masternya di Google ketika teman-teman cari. Namun yang ada adalah Mendeley Referensi Manager, seperti itu. Nah, namun teman-teman di sini kenapa masih ada yang menggunakan Mendeley Desktop, terutama di beberapa institusi yang masih menggunakan beberapa style yang belum support di Mendeley Referensi Manager. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang cara mendownload, menginstal, melakukan registrasi dan login, kemudian menyambungkan ke Word dan menambahkan style Turabian yang versi 8 full note, kemudian menambahkan bahan dan sumber referensi. Dan terakhir, cara menginsert station dan bibliografi. Nah, teman-teman semua, saya menyimpan file Mendeley Desktop itu, file masternya di link drive saya. Nanti teman-teman silakan download di link drive yang disediakan di deskripsi video ini. Silakan copy paste itu dan buka di Google Chrome, teman-teman. Buka di Google Chrome, silakan paste di situ, klik kanan. Setelah eh, mengop, apa namanya, mengcopy linknya, kemudian klik enter seperti ini. Nah, silakan tunggu proses loading di bagian atas ini. Setelah berhasil proses loggingnya selesai, teman-teman silakan pilih di folder atas ini Mendeley Desktop. Pilih simbol segitiga terbalik ini dan pilih klik download. Silakan tunggu karena ini lumayan proses lama teman-teman, sekitar beberapa menit baru bisa mendownload. Jadi nanti saya akan potong video ini untuk mempersingkat waktu. Nah, teman-teman setelah berhasil prepare tadi, nanti akan masuk proses downloadnya di atas ini, yang lagi loading ini. Setelah berhasil nanti ada tulisannya down di sini. Nah, cara menginstalnya, teman-teman silakan masuk ke file Explorer ini. Silakan klik sekali dan pilih di menu download. Oke, di sini tipe filenya ini adalah zip atau folder zip, maka kita tidak bisa menginstalnya kalau masih dalam versi ini, versi zip. Kita harus mengekstralnya, maka kita harus mengklik kanan seperti ini baru extra all. Namun sebelumnya saya menyampaikan ketika kita menggunakan Windows 10 maka tampilan extra all-nya bukan seperti ini. Tampilannya ada yang eh, tulisannya extra file seperti itu. Silakan klik yang tulisannya extra file. Namun karena saya menggunakan Windows 11, saya memiliki tampilan seperti ini dan saya klik extra all. Oke, kemudian saya klik extra seperti ini. Baru setelah selesai ekstra, di sini ada filenya eh, Mendeley Desktop. Silakan klik ini dan memindahkan ini ke local disk tempat penyimpanan file master Mendeley Desktop ini. Nah, biasanya teman-teman menyimpannya di mana seperti itu. Caranya, silakan klik kanan, kemudian cari tulisan cut atau simbol gunting seperti ini. Baru klik. Nah, tampilan ketika di-cut akan blur seperti ini. Baru kita pilih local disknya di mana. Nah, saya sudah mempunyai local disk khusus untuk file master program application. Saya klik di sini. Mohon maaf, saya hapus ini dulu karena ini yang pertama sebelum record ini ya.
Nah, di sini saya klik kanan baru mempaste atau simbolnya seperti ini. Oke. Nah, ini sudah berhasil memindahkan. Teman-teman silakan klik double. Baru setelah itu cari logo simbol Mendeley Desktop dan tulisannya seperti ini. Tipenya aplikasi. Nah, silakan klik kanan, kemudian Run as Administration. Oke, nanti akan muncul perintah jendela baru. Silakan klik Yes. Sambil menunggu, teman-teman bisa memastikan juga sudah mempunyai akun email seperti itu. Nah, setelah run administration tadi, akan muncul jendela baru seperti ini. Bila teman-teman sudah pernah mendaftar atau sudah pernah punya akun Mendeley, teman-teman tidak perlu lagi melakukan registration. Namun, bila belum pernah mempunyai akun Mendeley, maka tutorial ini adalah tepat untuk teman-teman menontonnya. Baik, saya akan memberikan tutorialnya, yaitu cara registration. Silakan klik registration di sini, di bagian pojok kiri ini. Nanti akan terbawa ke browser atau Chrome seperti ini ya. Baru setelah itu teman-teman nanti kalau ada tulisan seperti ini, silakan setujui secara keseluruhan. Accept all. Mohon maaf saya sudah punya jadi saya sync out dulu. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Ada tulisan di sini create account seperti ini. Baru setelah itu kalau belum pernah membuat eh, apa namanya? Belum pernah membuat akun, silakan masukkan seperti ini. Dia nanti masukannya seperti ini baru kita tulis akun kita. Jadi eh, teman-teman bisa ketik email teman-teman. Terus underscore 1000. Saya menggunakan email ini karena email saya yang satu sudah pernah saya daftarkan. university.ac.id. Pastiin dulu emailnya sudah benar ya teman-teman supaya ketika sudah berhasil lagi nanti kita tidak salah masuk atau memasukkan usernya atau emailnya. Alnode 1000 ukrimuniversity.ac.id. Silakan klik continue. Baru akan ada permintaan nama depan. Alnodus C Y 1000. Family name ini adalah marga ya. Kemudian passwordnya apa? Ingat, ini paling penting password teman-teman. Jadi harus diingat. Kalau bisa pas mendaftar seperti ini harus dicatat seperti itu. Baru setelah itu scroll ke bawah dan pilih dan klik registration. Oke. Nah, ini ada permintaan karakter nama yang salah ya. Saya coba ketik Onadus Jamsen Jos Penggiluan Seribu. Jos Penggiluan Seribu. Ini sengaja saya bedakan karena saya sudah memiliki akun yang sama ya teman-teman. Maksudnya nama yang sama. Ini give name was not karakter. Silakan klik registration dan
Silakan save. Kalau ada perintah seperti ini, silakan di save, teman-teman. Baru setelah itu klik continue. Dan boom, kita sudah punya akun Mendeley. Ini berbeda dengan yang sebelumnya ya, kan saya sudah punya 2 akun jadinya ini teman-teman. Semoga dengan video yang baru ini teman-teman bisa dapat menginstal aplikasi Mendeley Desktop di laptop teman-teman. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita kembali ke bagian bawah tadi, aplikasi Mendeley ini. Silakan klik di bagian bawah. Sebelum melakukan apa-apa, silakan klik kanan di arah eh, aplikasinya, klik kanan, kemudian pin task to taskbar. Ini. Nah, ini gunanya supaya Mendeley ini tetap standby di bagian bar Windows teman-teman. Oke, kita login sekarang. Kita ketik email yang tadi, alnodus.ukrimuniversity.ac.id. Oke, kemudian saya hmm, memberikan password yang sama seperti tadi. Saya ulang ya, password yang saya daftarkan tadi, baru saya klik sign in. Biasanya kalau salah password, maka tidak bisa login teman-teman. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita mau langsung menyambungkannya ke Word. Nah, ini kan Citation plugin for Microsoft Word. Silakan install now. Baru setelah itu ini udah berhasil ya install it. Kita close ini, baru kita next ini, next, close. Oke, kita memperbesar ya. Langkah selanjutnya adalah membuat folder. Kenapa harus buat folder? Supaya kita bisa memanage semua isi file-file sumber-sumber literatur yang kita mau simpan di sini. Karena Mendeley Desktop ini kegunaannya, teman-teman, kita bisa menjadikan pustaka online kita seperti itu. Jadi kita memanage-nya eh, sesuai dengan kebutuhan kita. Cara membuat folder, di bagian sini ada My Library, kemudian di bagian bawah ini ada Create Folder. Silakan klik, nanti akan ada perintah untuk menulis. Kita tulis, contohnya saya menulis eh, buku metodologi penelitian. Nah, ini semua nanti isinya adalah buku tentang metodologi penelitian. Silakan klik enter, baru kalau mau nambah lagi, di bawah ada klik folder seperti itu. Nah, kita coba buat satu lagi, buku konseling pribadi. Oke, nah, ini udah ada 2 ya, teman-teman. Kita seandainya kita punya memasukkan data sumber literatur di buku metodologi penelitian, di folder metodologi penelitian. Nah, kita klik ini, maka tampilannya seperti ini adalah nanti bagian isi file literatur tentang buku metodologi penelitian. Cara menambahkan sumbernya, yaitu kita klik kanan bisa seperti ini, atau di bagian pojok ini ada add ya, ada segitiga terbalik, kita klik dan ada pilihan yang sama, add file, add folder. Di sini ada tambahan buat folder dan add entry manually. Jadi perintah yang sama. Kita bisa menggunakan ini bila semua file di bagian dalam ini sudah full. Jadi kita nggak bisa klik kanan lagi karena nanti kena di file-file literatur yang kita sudah simpan di sini. Nah, sebelum contohnya kita mau add file ini, maka teman-teman harus sudah punya filenya dulu. Atau add folder, maka teman-teman harus sudah punya foldernya.
kalau n-entry manually ini gunanya adalah untuk menambahkan daftar literatur dari buku-buku yang tidak tercetak secara file seperti itu. Jadi kita contohnya punya buku literatur yang belum terdaftar atau belum punya filenya, maka kita menambahkan secara manual. Nah, langkah pertama adalah add file. Maka teman-teman harus sudah punya filenya dulu. Bila belum ada, maka harus di-download atau diambil dari tempat lain seperti itu. Yang penting dia punya file. File apa yang support di sini, teman-teman? Bisa support file Word, maksudnya file Word Microsoft Office Word seperti itu, kemudian bisa PDF dan bisa juga eh, filenya jenisnya ini teman-teman, RIS file atau banyak lagi nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman. Maka cara mendapatkan filenya kita cari di Google Scholar atau di bagian pencarian literatur. Baik, kita cari, contohnya saya cari di Google Scholar. Oke, di pencarian literatur research. Google Scholar nanti untuk bagian ini mungkin di video selanjutnya ya teman-teman. Atau teman-teman bisa ketik aja Google Scholar, klik enter dan pilih Google Scholar paling atas ini. Nah, kita cari metodologi penelitian. Buku atau artikel ya, metodologi penelitian. Oke, kita enter metodologi penelitian. Nah, caranya adalah kita langsung citasi aja bagian tulisan ini citation, kita klik citation, baru kita download yang versi Refman bisa atau BibTeX ini bisa. Ini tulisan kalau BibTeX. Tapi kalau Refman seperti ini, jadi dia nanti akan selalu langsung download otomatis. Saya rekomendasikan teman-teman pilih yang RIS ini, Refman seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, kalau kita mau kelola file penyimpanan kita, maka kita harus kelola di sini. Karena ini kan menu download ya, penyimpanan di download ini kan masuknya di OneDrive. Nah, harapannya supaya OneDrive kita tidak penuh, kita harus pindahkan file-file itu di tempat local disk atau hard disk atau SSD kita. Maka kita cut seperti meng-cut Mendeley tadi, kita cut, pilih simbol cut atau klik kanan, pilih cut, baru kita cari tempat lokal disknya. Saya di sini sudah menyiapkan lokal disk khusus buku dan artikel. Oke, untuk sementara dulu saya paste di sini ya. Saya paste di bagian depan ini. Kemudian kita kembali ke bagian Mendeley Desktop. Setelah itu kita coba klik kanan dan add file tadi. Kita cari di buku artikel. Ini. Kita klik ini dan open. Nah, bagian ini sudah terisi ya teman-teman seperti ini. Tinggal ketika kita mau apa namanya membacanya, kita harus menambahkan URL di sini seperti ini. Atau kalau kita mau cari view research katalognya, kita bisa langsung klik di sini metodologi penelitian. Nah, ini kegunaannya ketika kita eh, apa namanya tidak bisa membaca di bagian sini di dalam karena nggak bisa kita baca ya, maka nanti akan terbawakan kita di eh, Mendeley yang secara online seperti ini. Nah, ini kita sudah terdaftar secara online. Kalau mau add di apa namanya Mendeley Reference Manager juga bisa, teman-teman. Kita baca-baca di sini biasanya. Jadi saya bocorkan juga di sini. Kita cukup melihat abstraknya aja. Dia menjelaskan buku ini tentang apa. Karena abstrak itu adalah intisari dari tulisannya seperti itu.
Oke, ini mengenai menambahkan secara file. Kemudian menambahkan secara folder, teman-teman harus sudah punya foldernya dulu. Jadi klik kanan, kemudian folder, cari di mana teman-teman punya eh, buku artikel yang terdaftar secara online. Maaf, yang sudah masuk di dalam komputer teman-teman. Contohnya saya mau tambahkan isi ini, maka saya klik OK. Kemudian cara end entry manually, kita klik kanan, teman-teman, atau di pojok ini bila sudah penuh end entry manually. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi ada jendela baru, teman-teman. Di sini juga sebenarnya kita bisa menambahkan jurnal secara manual. Hanya saya sarankan bila itu sudah punya filenya atau file citationnya yang bisa kita kutip, lebih baik kita ambil itu daripada menambahkan manual. Nah, jadi biasanya yang kita perlu tambahkan manual di sini seperti ini, teman-teman. Ada pilihan di sini. Buku, buku yang nggak ada filenya, kemudian buku section, case, komputer program, conference proceeding, bila belum masuk apa ya di Google, kemudian ensiklopedia artikel, bila belum masuk di Google, file, generic, Herling, banyak lagi teman-teman ya. Sampai contohnya laporan hasil wawancara, kita bisa pilih report atau tentang berita tesis atau skripsi atau disertasi atau blogspot bila teman-teman suka sekali contohnya eh, mengutip dari sana, misalnya masih kebanyakan di kita ya masih ambil-ambil di eh, blogspot. Kemudian tugas paper. Jadi ketika teman-teman punya file, bisa juga menambahkan dalam versi working paper seperti itu. Nah, saya contohkan aja salah satu ya. Saya contohkan buku. Nah, perhatikan hal-hal yang perlu diisi. Pertama yaitu title-nya, judulnya apa? Metodologi penelitian kualitatif contohnya. Siapa penulisnya? Sugiono. Contohnya seperti itu. Baru tahun ditulis kapan? 2017. Kemudian yang perlu lagi diisi adalah kotanya di mana ditulis buku itu. Contohnya ditulis di sebentar ya. Saya lihat langsung supaya saya tidak ngarang-ngarang. Ini diterbitkan di ya, agak lama di Bandung, terbitkan di Bandung. Nanti kalau sudah sering mengetik nama kota di sini, kita klik aja B, nanti akan ada pilihan Bandung seperti itu. Kemudian yang menerbitkan, penerbit sini publisher adalah alfabet. Alfabet. Oke. Nah, ini yang perlu diisi, teman-teman. Hal-hal yang lain tidak perlu. Nah, jadi yang perlu diisi adalah judulnya, penulisnya, tahun, kota, publisher. Seperti itu. Kita klik save. Nah, ini sudah ada tambahan satu, yaitu buku manual yang kita tambahkan. Seandainya kita, satu lagi saya contohkan, entry manually, kita punya buku selection. Buku session ini berbeda dengan buku biasa, teman-teman. Pertama, buku ini adalah buku yang memiliki banyak apa namanya ya, chapter atau judul. Jadi, contohnya buku tafsir Matthew Henry seperti itu, Matthew Henry. Nah, contohnya dia punya buku tentang tafsir Matius. Sedangkan judul buku utamanya adalah tafsir tafsir Matthew Matthew Henry.
Siapa penulisnya? Matthew Matthew Henry. Oke. Baru tahun kapan? Tahun 2022, contohnya seperti itu. Kemudian kota di mana? Kita karang aja ini ya. Saya di Bandung. Nah ini contohnya karena sudah ketik Bandung sebelumnya atau daftarkan nama kota Bandung, ada langsung pilihan. Sebenarnya diterbitkan oleh alfabet juga. Nah kita ketik A, dia langsung ada pilihan. Baru kita klik save. Oke, jadi ini mengenai cara ini ya, cara menambahkan eh, menambahkan bahan dan sumber referensi. Yang kurang di sini saya belum memberikan contoh cara menambahkan style turabian, sedangkan penyambungan ke Word tadi sudah ya pas masuk di awal. Cara menambahkan style turabian adalah silakan klik menu view di atas ini, kemudian pilih station style, baru pilih more style. Setelah itu pilih di menu kedua get more style, baru ketik turabian. Turabian. Nah, ini. Di sini kita pilih Turabian 8 Edition Full Note. Kita pilih dan klik install. Setelah itu ada tulisan install it di sini. Kita kembali ke bagian menu pertama install it. Baru kita cari Turabian untuk me, apa namanya, menginstalnya di sini menjadikan eh, style ini menjadi pilihan pertama gitu. Jadi kita klik cari Turabian, baru kita klik use di style. Oke, ini sudah terseleksi sebagai pilihan untuk style version ketika kita mengutip. Kita klik done, baru setelah itu, ini sudah ya, cara menginsert station. Oke, sini kita masuk ke menu atau ke aplikasi Microsoft Word, kita ketik Word, ini ya, kita klik sekali, mohon ditunggu teman-teman, baru kita klik back dokumen. Nah, pastiin dulu sudah terkoneksi dengan Mendeley Desktop. Caranya lihat di menu referensi. Nah, ini tanda kalau sudah terkoneksi di Mendeley Desktop, tampilannya seperti ini. Yang belum masuk itu adalah stylenya, teman-teman ya. Belum masuk stylenya. Kita coba ulang di sini. Di sini ada perintah belum terkoneksi. Kita coba ulang lagi. Kita eh, buat stylenya. Kita hapus dulu Turabian tadi. Kita uninstall. Oke, kita ulang ya. Hmm, install. Oke, install it. Baru kita cari use selection. Oke. Kalau belum lagi nanti teman-teman kita harus close dulu terlebih dahulu ya. Dua-dua kita close ini Mendeley Desktop. Baru kita coba lihat dulu kalau sudah berhasil atau belum. Memang ini kadang-kadang tidak respon saking apa namanya ya teman-teman. eh, Versi Mendeley Desktop ini sudah nggak support lagi. Oke, kita coba lagi ya. Saya juga sebenarnya sudah pusing juga mengenai hal ini, teman-teman, karena banyak mahasiswa saya yang merasa bahwa kenapa ini nggak bisa, Pak, seperti itu. Kita coba ya, Turabian.
Don. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba mengutip tentang metodologi penelitian. Contohnya, menurut Sugiono, metodologi penelitian adalah bla 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 titik. Nah, cara mengutipnya yaitu kita masuk ke menu referensi. Ini penting harus dikutip karena ini pendapat orang. Maka kita harus tambahkan sumbernya di mana. Caranya, kita pilih menu referensi, baru insert station. Kita ketik Sugiono. Nah, kemudian perlu ada tambahan nomor halaman. Maka silakan klik nama authors sumbernya. Kemudian isi di sini nomor halaman di mana teman-teman membaca pengertian itu. Contohnya saya baca di halaman 67. Kemudian saya pilih OK. Nah, kita scroll ke bawah, maka data tadi sudah masuk. Sekarang, sedangkan, itu kan, ada pengertian lain. Sedangkan ada pengertian yang berbeda tentang hal ini. Siapa? Contohnya kita lihat ya, siapa di sini. Contohnya Sahir, dia berpendapat berbeda, yaitu Sahir mengatakan bahwa metodologi penelitian, metodologi penelitian, penelitian adalah bla bla bla. Oke, kita klik titik, baru kita insert. Kita ketik nama Sahir. Biasanya kalau masih sedikit datanya, teman-teman, maka pilihannya di sini sedikit. Kalau masih kita ketik seperti ini, SA baru sedikit tulisannya. Tapi kalau sudah banyak nanti akan banyak pilihan. Maka harus diketik sempurna atau memang benar-benar sudah tahu nama sumbernya apa. Oke, kita klik ini, metodologi penelitian, punya Sahir, baru kita tambahkan nomor halaman. Kita klik nama autorsnya, baru kita kasih nomor halaman, kita kutip di mana? Di nomor halaman 34, contohnya, baru kita klik OK. Nah, ini sudah ada dua sumber. Sekarang kita mencoba menginsert bibliografi. Kita enter, kemudian insert bibliografi. Bibliografi. Oke. Insert bibliografi. Pertama kita harus melihat ini. Kita harus turunkan ini di bagian menu layout. Kemudian spasinya kita buat spasi 1. Oke. Baru kita insert station rata kiri. Kita pilih rata kiri, masuk ke menu referensi, baru kita insert station. Nah, ini adalah eh, apa namanya, daftar bibliografi yang terdaftar secara otomatis. Lihat, ketika kita klik akan ke bold seperti ini. Begitu juga dengan catatan kaki, teman-teman. Oke, sekian mengenai tutorial yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ketika ini terlalu panjang dan bila ada yang kekurangan juga saya meminta maaf. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya atau menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Itu aja yang saya sampaikan. Selamat mencoba.